sepak bola, salam kartus. Oke guys, jadi di episode Kardus Soccer episode kelima ini kita akan coba membahas Liga Champion yang telah selesai tadi pagi. Akhirnya sudah lengkap para perempat finalis tim Liga Champion yang ada, yaitu ada Bayern Munchen, kemudian ada juga Real Madrid, lalu ada Manchester City, kemudian ada juga Liverpool, Atletico, Villarreal, Chelsea, dan Benfica. Lengkap sudah 8 tim yang lolos ke perempat final. Nah, jadi aku akan mulai bahas dulu pertandingan Liga Champions minggu ini, mulai dari Atletico versus MU. Di pertandingan Atletico melawan Manchester United ini, bisa dibilang gimana ya, MU itu bener-bener belajar dari Chelsea ya. Saat ngalahin Atletico Madrid musim kemarin, itu bener-bener terlihat jelas Atletico itu pegang bola pas awal-awal itu kayak sudah dipres terus gitu loh. Atletico juga jadi agak kesulitan di awal-awal pertandingan. Jadi sulit banget Atletico buat ngembangin permainan mereka di awal game tersebut. Kayak MU itu mainnya bener-bener ngepres, mereka bener-bener pegang kendali bola. Kayaknya mereka itu bakal menang gitu loh kalau kita ngeliat di awal-awal game itu. Cuma ya MU is MU gitu. Mereka tidak bisa konsisten dalam bermain seperti itu selama 90 menit. Mereka cuma bisa main kayak gitu itu ya cuma pas di babak pertama. Itu mereka yang mainnya paling keren. Tapi walau mereka sudah main keren kayak gitu, mereka itu gimana ya, mereka itu pinginnya itu kayak langsung shooting atau gimana gitu loh, sehingga kayak kurang kreativitas yang ada gitu pada Manchester United. Ini harusnya juga Manchester United itu belajar sama Liverpool. Ya musim ini ngalahin Atletico 2 kali. Gimana caranya Liverpool tuh bongkar pertahanan Atletico itu, harusnya MU bisa belajar gitu. Nah, di sini tuh kayak pergerakan tanpa bolanya pemain MU itu benar-benar payah banget gitu loh. Kayak mereka mainnya ya udah bolanya aja yang gerak, pemainnya itu gak gerak gitu loh. Sehingga backnya Atletico itu sangat nyaman banget gitu loh buat ngejaga itu. Si Savic dan juga si Gimenez tuh nyaman banget gitu loh jaga. Mereka ya jaga zona aja gitu loh. Kayak MU gak ada bikin jebakan gitu loh buat back-backnya, buat narik-narik backnya. Atletico itu tidak ada di pertandingan sama sekali. Makanya Cristiano Ronaldo benar-benar kekunci di pertandingan itu karena pergerakan tanpa bolanya itu gak ada. Mungkin bisa dari Elanga atau mungkin bisa dari Sancho. Itu kayak ya udah mereka gerak ya cuma pas bawa bola-bola itu aja. Cuma Elanga itu bener-bener oke sih. Kalau aku, menurutku Elanga ini punya prospek yang oke banget gitu. Karena juga di match semalam juga oke. Apalagi dia kan sempat nendang kena ke mukanya si Oblak kan. Ya itu satu-satunya peluang MU di babak pertama. Sedangkan kalau Atletico Madrid, kalau kita lihat dari sisi Atletico Madrid, tim ini itu ya mungkin emang di babak pertama emang sedikit mendapatkan tekanan ya, kayak susah banget lah buat menguasai pertandingan yang ada. Tapi perlahan itu mereka dapat peluang gitu. Ya mulai dari yang pertama yang Rodrigo De Paul ya, yang dia nendang. Kalau aku bilang ya itu bukan peluang yang terlalu besar-besar banget, karena kan juga itu tendangan spekulatif ya. Tendangan spekulatif jarak jauh ke gawang. Cuma emang tendangannya melengkungnya itu oke dan bisa di-save sama De Gea, itu sudah keren banget. Kemudian ya peluang apa lagi sih Atletico yang didapatkan? Yaitu ya peluang ketika si Joao Felix nyetak gol dari Marcos Llorente. Sayang banget Marcos Llorente-nya itu yang offside sih. Ya kayak kurang jelas sih offside-nya gimana. Cuma kalau aku ngeliat sih kayaknya Marcos Llorente itu yang offside gitu. Tapi itu gak apa-apa. Tapi kalau kita lihat ya dari gol pertama itu kan kayak kelihatan banget gitu loh, Atletico itu ada pergerakan tanpa bolanya gitu loh. Sehingga kayak si Maguire aja kan kayak bisa ketarik gitu kan. Ya seperti itu gitu. Dan Diogo Dalot ini juga kayak jadinya kayak tidak bisa menjaga pemain secara maksimal. Ketika gol offside itu terjadi kan juga ada kesalahan di Diogo Dalot gitu kan, yang tidak bisa mengawal di sisi kanannya itu gak bisa. Dan ya Atletico kayak seperti menemukan celah yang ada dan mereka kembali melakukan itu gitu.
melalui pergerakan yang keren banget dari Joao Felix ke Griezmann, lalu Griezmann bisa crossing ke Renan Lodi sehingga menghasilkan gol. Lagi-lagi itu bisa terjadi gol karena siapa? Hal itu terjadi karena Diego Dalot yang kurang bisa mengcover. Tapi sebenarnya kalau mau dibilang kesalahan Diego Dalot sepenuhnya juga tidak gitu, karena kalau kita lihat MU ini emang organisasi pertahanannya itu juga emang kurang baik gitu loh. Dan Atletico ya itu bisa tahu ada celah itu, makanya mereka bisa kayak memanfaatkan ruang kosong, pergerakan tanpa bolanya itu ada, buat narik pemain itu ada gitu loh. Makanya Maguire kayak ketarik gitu kan. Itu bukan salah Maguire, itu emang karena backnya itu emang gak kompak gitu loh, backnya MU. Makanya gol seperti itu bisa terjadi sama Atletico Madrid. Lalu ada juga nih yang bahas wasitnya pihak Atletico. Wasitnya kayak merugikan MU. Nah, kalau aku secara objektif menilai pertandingan itu, emang harus diakui kalau emang wasitnya ini emang kayak berat banget buat ngasih pelanggaran dan berat banget buat ngasih kartu itu loh kalau ada pelanggaran itu. Ini beda banget sama wasit-wasit yang ada di La Liga sih kalau aku lihat. Karena kalau di La Liga itu kadang Atletico itu kalau kulihat itu kayak ngelanggar dikit pelanggaran, ngelanggar dikit pelanggaran. Contohnya itu yang wasitnya Liverpool lawan Inter tuh kan bener-bener strict banget kan tuh wasitnya. Ya itu karena itu wasit La Liga. Nah di match malam itu wasitnya kayak ya udahlah, kamu ada main keras, ya udah nggak apa-apa, gamenya tetap lanjut itu. Nah hal itu dimanfaatkan sama Atletico buat main tarkam. Ya udah nggak apa-apa, kita langgar aja, kita jatuhin dia, toh ya kita nggak dapat pelanggaran. Dan kalau misalnya dapat pelanggaran juga gak bakal gitu loh dapat kartu. Dan itu terbukti di match malam cuma ada 2 kartu kuning dari kedua tim. Oke, jadi ya mau gimana lagi, MU tetap semangat. MU gak apa-apa kalah, karena emang timnya tidak pantas untuk lolos gitu berdasarkan match semalam. Karena ya itu minim kreativitas dan mainnya stuck kayak gitu loh, kayak sirkulasi bolanya cuma gitu-gitu aja, nggak ada inisiatif dari pemainnya. Jadi berdasarkan match semalam emang layak untuk tidak lolos dan Atletico layak untuk lolos. Kemudian ada juga match Ajax melawan Benfica. Nah, aku jujur aja kan ya kayak nggak ada bikin video ya, apa siapa sih tim yang bakalan lolos. Tapi aku sendiri pribadi emang sempat menduga kalau Benfica lah yang akan lolos. Karena Benfica ini kalau di Liga Champion, aku cuma pasti lihatnya di Liga Champion doang ya. Gak mungkin nonton Liga Portugal tuh, gak mungkin. Gak tahu mau nonton di mana. Nah itu Benfica kalau sudah lawan tim yang bener-bener menyerang, itu bener-bener hebat gitu loh bertahannya itu. Terbukti di match lawan Ajax itu mereka parkir pesawat itu. Kalau Atletico masih mending ya, mereka masih ada niatan buat main, jadi nggak terlalu parkir bis gitu. Ya parkir bis cuma nggak sampai parkir pesawat, enggak. Tapi kalau yang Benfica itu benar-benar parkir pesawat itu. Mereka cuma punya 1 bola nyetak gol, dan itu terjadi karena kesalahan Onana gitu. Ya mau gimana lagi, Ajax pemainnya masih terlalu muda semua, tapi ya sudah keren banget masuk 16 besar. Karena kan di 2 musim terakhir mentoknya cuma di rank 3 ya fase grup. Setelah semifinal Liga Champion, terus mereka rank 3 2 musim beruntun di Liga Champion, dan sekarang bisa lolos 16 besar lagi walau kalah. Jadi gak apa-apa Ajax, stay strong. Benfica efektif banget, keren. Kemudian kita coba bahas di match semalam, Lille lawan Chelsea. Nggak usah terlalu dibahas ya, itu kayaknya emang pemain Chelsea itu sudah pada sensi sama Lukaku. Ada satu peluang Marcos Alonso itu bisa kayak ngasih ke Lukaku gitu, tapi tidak dilakukan gitu. Dan gimana ya, aku kan juga sempat nonton ya matchnya, walau sekilas doang. Aku cuma nonton babak pertamanya doang. Pas itu ya Jorginho kan sempat handsball si Jorginho. Itu akhirnya Lille dapat penalti, skor 1-0. Wah, aku ngerasa, wih gamenya ini bakalan Lille bisa coba ngejar comeback nih Lille. Chelsea juga pas itu nggak ada nendang-nendangnya sama sekali kan di babak pertama. Mereka cuma build up serangan doang. Di akhir babak pertama Pulisic langsung nyetak gol kayak gitu. Babak pertama langsung gol gitu. Nah setelah itu skor 1-1 ya sudah. Aku gak nonton lagi pertandingan itu karena aku yakin kalau si Chelsea itu pasti lolos 100% gitu setelah 1-1 itu. Kecuali kalau skornya masih 1-0 ya, itu mungkin masih seru. Jadi congrats juga Chelsea yang lolos ke 8 besar, well deserved banget. Ya walau timnya kayaknya mau bangkrut sih, cuma
all the best aja buat Chelsea. Semoga gak jadi bangkrut gitu. Semoga timnya bisa segera bangkit lagi ya dari kondisi finansial mereka. Lalu yang terakhir kita coba bahas di pertandingan Villarreal versus Juventus semalam. Aku sempet ngomong ke teman-temanku gitu, kalau aku jujur aja megang Villarreal di pertandingan ini dari awal draw itu terjadi. Tapi kalau aku bilang ke temanku itu, kalau misalnya Juventus bisa ngelewatin Villarreal di pertandingan ini, Juventus tuh bisa melangkah jauh di Liga Champions. Mungkin bisa semifinal, bahkan aku bisa bilang sampai final. Karena aku ngerasa di Liga Champions musim ini tuh bakalan ada satu tim yang gak terlalu unggulan tapi agak underdog, itu yang bisa masuk final. Ya pokoknya agak underdog lah. Kuat tapi bukan yang terkuat gitu pokoknya, yang masuk final. Satu tim. Nah, tapi ternyata Villarreal itu mainnya itu cukup gimana ya. Mereka itu berusaha juga buat pegang bola. Mereka nggak terlalu parkir bis. Bola mereka juga nggak ada peluang ya buat nyerang. Nyerangnya itu juga kurang banget di babak pertama. Peluangnya cuma dari Lo Celso itu doang yang menyamping, itu sayang banget. Tapi Juventus di awal-awal game itu emang sudah cukup ngegas banget lah. Ngegas banget, bahkan ya sampai sempat ada yang kena tiang. Lalu kipernya mereka, Rulli, itu juga cukup keren banget ya. Musim ini, itu musim pertamanya dia main secara reguler di Villarreal. Setelah musim kemarin tuh dia cuma jadi kiper pelapis dan dia cuma main di Europa League doang. Itu Rulli kemarin, kalau misalnya kalian nggak tahu terkait kiper itu. Musim ini dia sudah diberi jam terbang di La Liga sama di UCL, semua kompetisi dia sudah dikasih kesempatan gitu. Jadi emang mantap ini si Rulli ini. Kemudian untuk Villarreal, Villarreal ini ya emang mainnya ya emang seperti itu. Mungkin ya emang keterbatasan kualitas pemain ya. Jadinya ya kalau mereka nyerang ya mentok-mentoknya gitu-gitu doang. Dan peluang terbesar mereka terjadi ketika si Daniel Rugani itu melanggar pemain Villarreal. Itu adalah pelanggaran yang tidak penting ya menurutku ya. Karena pelanggaran itu merubah alur pertandingan yang ada. Dan ini menunjukkan kalau Rugani ini bukanlah back yang tepat bagi Juventus. Dan Juventus ini miss-nya di pertandingan kali ini tuh kayak gak ada back yang bener-bener kuat dan strong kayak Bonucci dan Chiellini tuh kayak gak ada. Kayak siapa ya? Matthias De Ligt itu juga masih kurang, figurnya itu masih tidak sekuat back Italianya Juventus yang ada gitu. Tapi di sini juga menunjukkan ya kedalamannya Juventus itu juga kurang banget di pertandingan semalam itu. Skornya 1-0 ya tentu saja pas itu penalti ya si Villarreal ya sudah pasti Villarrealnya yes kita bakalan lolos. Dan aku gak nyangka banget Villarreal bisa nyetak gol kedua, itu aku udah gak nyangka banget. Aku nyangkanya skornya itu bakalan cuma 1-0 gitu kayaknya, atau mungkin bisa 1-1 mungkin. Tapi Pau Torres nyetak dari corner tuh ya juga keren banget. Kemudian kalau gol ketiga itu, iya kalau misalnya kalian perhatikan baik-baik gol ketiga yang ada, itu benar-benar itu si pemain Juventus malas lari ya. Kan si Gerard Moreno dapat bola tuh, dia bisa sendirian masuk ke dalam. Nah, pemain Juventus yang lari masuk itu cuma 2 orang. Dan itu Gerard Moreno tuh lama loh di dalam kotak penalti. Kenapa kok pemain Juventus gak ada yang lari semua masuk ke kotak penalti tuh gak ada. Males banget gitu loh pemain Juventus. Akhirnya ya backnya cuma ada 2 itu doang gitu di kotak penalti ya. Dan Matthias De Ligt ya handball, tapi kan juga bukan handball yang sengaja tangannya terangkat gini kan, tidak. Tapi kan ya emang gak sengaja, makanya dia cuma dapat kartu kuning kan. Ya akhirnya penalti lagi, skor 3-0. Mau gimana lagi, Juventus badut Eropa kayaknya musim ini. Villarreal lolos ke 8 besar, congrats banget. Ini juga pertama kalinya Unai Emery lolos ke 8 besar Liga Champions. Jadi congrats banget buat Unai Emery, si raja Europa League. Tapi faktanya dia baru pertama kali lolos ke 8 besar UCL. Jadi congrats banget juga. Intinya congrats buat seluruh peserta 8 besar Liga Champions yang ada. Draw-nya nanti bakal ada di hari Jumat. Jadi mari nanti kita lihat saja undiannya nanti seperti apa. Sekian dulu video kali ini. Like videonya kalau suka, dislike kalau nggak suka nggak apa-apa. Jangan lupa komen juga di video ini. Dan jangan lupa juga subscribe Kardu Soccer supaya Kardu Soccer bisa semakin berkembang. Dan salam sepak bola, salam kardus. Thank you banget guys.